Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyadi dari Prodi D3 Analis Kesehatan kelas B tingkat 2 NIM E1904065. Di sini saya akan membawakan materi toksikologi klinik yang berjudul bahan toksik dari makanan, minuman, pestisida, ekstisida, dan logam berat. Pertama, kita harus mengetahui dulu definisi toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek buruk atau yang merugikan dari bahan kimia terhadap mikroorganisme. Sedangkan toksik adalah sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup. Definisi makanan dan BTP menurut WHO. Makanan menurut WHO atau World Health Organization yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air, obat-obatan, dan substansi lain yang digunakan untuk pengobatan. Sedangkan menurut FAO atau Food Agriculture Organization adalah bahan tambahan pangan atau BTP, senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan. Toksikologi makanan. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, BTP sudah digunakan secara umum oleh masyarakat, termasuk dalam pembuatan jajanan makanan dan masih banyak produsen makanan yang menggunakan bahan tambahan yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan yang sebenarnya tidak boleh digunakan dalam pangan. Contoh bahan pengawet organik yang biasa digunakan. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah asam askorbat. Asam askorbat terutama digunakan untuk mencegah pertumbuhan kapang dan bakteri dengan jalan mencegah kerja enzim dehidrogenase terhadap asam lemak. Pada asam sorbat dapat mencegah oksidasi asam lemak aktif pada pH di atas 6,5 dan keaktifannya menurun dengan meningkatnya pH. Yang kedua, asam propionat. Asam propionat dengan 3 atom karbon tidak dapat metabolisme mikroba dan efektif terhadap kapang dan beberapa kamir pada pH di atas 6. Asam benzoat. Asam benzoat digunakan untuk mencegah pertumbuhan kamir dan bakteri, efektif pada pH 2,4 sampai 4,0 karena kelarutan garamnya lebih besar, maka yang biasa digunakan adalah bentuk garam. Yang keempat adalah cuka. Cuka adalah larutan 4% asam asetat dalam air dan sering digunakan sebagai bahan pengawetan dan diperuntukkan untuk mencegah pertumbuhan kapang. Kemudian aktivitasnya lebih besar daripada pH rendah. Nah, beberapa contoh bahaya dalam bahan tambahan pangan makanan. Ada 3. Yang pertama, bahaya biologis. Cuka adalah larutan 4% asam asetat dalam air dan sering digunakan sebagai bahan pengawetan dan diperuntukkan untuk mencegah pertumbuhan kapang. Kemudian aktivitasnya lebih besar daripada pH rendah. Nah, beberapa contoh bahaya dalam bahan tambahan pangan makanan. Ada 3. Yang pertama, bahaya biologis. Bahaya biologis yaitu bahaya berupa cemaran mikroba penyebab penyakit patogen, baik itu virus atau parasit. Cemaran mikroba ini dapat berasal dari udara, tanah, air, dan tempat-tempat lainnya yang sangat kotor. Yang kedua, bahaya kimia. Bahaya kimia yaitu bahaya yang disebabkan oleh paparan zat kimia. Bahan pangan seperti sayuran dan buah-buahan dapat tercemar karena penggunaan pestisida di kebun yang berlebihan atau karena penyemprotan yang tidak sesuai takarannya. Yang ketiga adalah bahaya fisik. Bahaya fisik adalah bahaya karena adanya cemaran-cemaran fisik seperti benda-benda asing yang dapat membahayakan manusia jika termakan atau dikonsumsi. Contohnya seperti gelas, pecahan logam, paku, kerikil, dan benda-benda asing lainnya. Tanda-tanda kerusakan pangan ada 3. Yang pertama, daging dan produk olahannya. Daging mudah sekali rusak karena mikroba yang tanda-tandanya itu adanya perubahan bau menjadi bau tengik atau bau busuk dan berlendir. Adanya perubahan warna, perubahan rasa menjadi asam, tumbuhnya kuapang dan daging. Yang kedua, ikan dan produk olahannya. Tanda-tandanya adanya bau busuk karena gas amoniak dan berlendir. Adanya bau busuk, terjadi perubahan warna menjadi kuning atau pucat, daging ikan tidak kenyal lagi, tumbuhnya bakteri pada ikan. Yang ketiga, olahan susu dan makanannya. Adanya perubahan fisik, timbulnya bintik-bintik atau jamuran. Nah, bahan tambahan pangan atau BTP diatur oleh undang-undang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7.220 Menkes garing per garing 11 garing 88
Bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan atau minuman. Biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan komponen sifat khas pangan tersebut. Nah, bahan tambahan pangan diizinkan penggunaannya untuk pangan yaitu etil betapo, beta karoten, kanisantin, karamel, karmin, klorofil, klorofil tambal kompleks, kurkumin, kuning kulinoin, riboflavin, titanium dioksida, merah alura, berlian, kromosin, coklat HT, hijau FCF, hijau S, dan hidrogen. Nah, yang terakhir, bahan penguat umumnya digunakan untuk penguatan pangan yang mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat proses fermentasi, pengemasan, atau peruraian disebabkan oleh mikroba. Nah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.